Hi everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Untuk kali ini kita update di hari Sabtu, jadi weekend. Biasanya market cenderung sideways, nggak terlalu banyak activity, tapi memang ya kita perlu update ya. Jadi kita biar tahu juga nih perkembangan daripada harga Bitcoin. Sebetulnya teman-teman kemarin udah, sekali lagi thank you banget buat yang udah ngasih likes buttonnya buat di video Bitcoin yang terakhir. Udah mencapai ya, by the way, untuk kita buatkan video tentang, kita bilang kayak apa ya, istilahnya buat antisipasi ya. Jadi besok akan saya share ke teman-teman sekalian di hari Minggu. Hopefully teman-teman punya kesiapan ya, dalam arti yang saya sampaikan di sini bisa dibilang ya cukup lumayan mengkhawatirkan. Tapi memang bukan dengan tujuan untuk membuat kalian khawatir juga, tapi lebih ke arah untuk kita waspada dan antisipasi. Jadi kita tahu nih, ibaratnya kalau buat saya sih ya, ketika saya sharing sama si senior saya ini, ya saya jadi tahu istilahnya sekarang tuh positioningnya saya tuh seperti apa. Apakah sekarang udah saatnya saya top up bahkan untuk hajar genjot gila-gilaan, atau justru saatnya saya play defensif dulu dan akhirnya ya saya putuskan nanti top upnya mungkin menyusul. Sekarang saatnya fight dulu, cari uang yang sebanyak-banyaknya gitu teman-teman ya. Jadi ya itu besok akan kita berikan update-nya, sharingnya. Nah sekarang kita update dulu untuk kondisi closing Bitcoin dari time frame daily dan juga untuk short term-nya. Jadi kalau yang saya lihat pertama based on time frame daily, yang kurang begitu baik ya adalah sekali lagi Bitcoin terreject pada resistance line yang terbentuk dari trendline major yang kita sudah gambarkan pada beberapa waktu lalu. Jadi ini masih sama, struktur marketnya lebih kurang, kita masih sideways-nya juga parah, antara 20.400 sampai dengan kisaran 18.100 ya kisaran 18.000 lah kita pembulatan begitu. Jadi lebih kurangnya pergerakan kita tuh cuman kisaran 2.000-an dolar lah lebih kurangnya. Ya betul ya teman-teman ya, harus segituan doang. Jadi kayak naik turun ini tuh batasnya semakin lama semakin sempit. Ini pun dalam bentuk tail candle ya, artinya kan ada rejection yang begitu kuat dari sana gitu. Dan kalau kita perhatikan, ya inilah ya teman-teman, trendline ini makin lama akan membuat space pergerakan kita semakin menyempit, dan pada akhirnya Bitcoin harus memilih antara dia breakout atau dia breakdown gitu. Nah cuman kalau misalkan sebetulnya berdasarkan makroekonomi update yang saya sudah sharingkan ke teman-teman juga tentang seputar inflation, seputar apa yang disampaikan oleh Jerome Powell, dan bagaimana sikapnya mereka lah dalam situasi saat ini menghadapi inflasi. Itu sebetulnya udah ketahuan. Ibaratnya kita masih akan ngelihat adanya kenaikan suku bunga sampai dengan Desember, bahkan untuk tahun depan pun saya cukup yakin masih akan berlanjut, karena saya rasa dengan kenaikan 2 kali di bulan November Desember ini aja belum tentu bisa betul-betul ngatasi CPI, karena sebetulnya kan balik lagi ya, permasalahannya dari supply-nya gitu loh. Sebetulnya mereka harusnya menyadari hal tersebut, dan kenaikan suku bunga ini akan berdampak buruk gitu. Cuman memang kalau berdasarkan cycle-nya itu harus dilakukan. Nah nanti pada saat ekonomi secara keseluruhan sudah mulai melemah, artinya kan sesuai ekspektasi mereka nih, demand-nya dilemahkan gitu loh, supaya ya harga bisa berangsur-angsur turun, ibaratnya kan seperti itu. Nah nanti pada saat ekonomi sudah melemah, apa yang akan dilakukan oleh The Fed ya, mereka akan mengulangi proses yang sama, quantitative easing, kemudian suku bunga dikecilkan lagi, dibuat market supaya bisa bekerja kembali seperti yang diharapkan sebelumnya. Nah di situ sebetulnya baru kita bisa expect adanya bull run, paling tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat situasi tadi, worst case scenario aja, kita bisa antisipasi dengan mencoba untuk mengkalkulasi ya potensi penurunannya. Sebetulnya kalau berdasarkan time frame yang weekly, kita udah pernah bahas juga, memang Bitcoin idealnya itu koreksi minimal 80%. Kenapa? Karena berdasarkan bear market sebelumnya itu udah di 85%, kemudian ada di 84% kalau nggak salah ya. Dan itu menunjukkan bahwa ya inilah ya situasi yang sedang kita hadapi. Sekarang kita sedang ongoing ke arah sana, dan proses koreksi kita baru berlangsung lebih kurang 78% ya. Nah, kalau misalnya teman-teman gunakan Fibonacci extension, yang ini by the way saya menggunakan Fibonacci retracement ya. Jadi saya tarik dari wave 3 ke wave 4-nya aja kayak begini. Nah, teman-teman bisa dapetin nih area-area yang berpotensi dicapai ya, di kisaran Fibo 1618 dan 1272 lah. Asumsi saya di kisaran level tersebut. Kemudian kita tambahkan lagi istilahnya tambahan informasi ya. Anggaplah proses ini adalah wave 1, kemudian kita tarik ke pullbacknya di wave 2.
Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini yang kita dapatkan ya untuk potensi areanya dari wave 1 ke wave 2 secara Fibo extension itu di kisaran 16.000 sampai 11.800 dolar. Nah, kenapa di sini nariknya? Karena pertama ini adalah proses kita bisa bilang kayak korektif lah ya dari penurunan yang terjadi di sini. Kemudian dia break di sini dan meneruskan penurunannya lumayan impulsif lah sampai dengan level support di kisaran 18.400 dolar. Nah, dari kedua informasi ini, ya ini sih kita bukan bilang kayak targetnya dia akan turun sampai ke situ gitu ya, tapi ini kita mencoba untuk mengantisipasi seandainya saja si support major yang ada di range harga ini itu tidak bertahan dan berdasarkan beberapa fakta ya, bukan fakta sih, kayak istilahnya kita ke waktu awal bulan lalu di akhir bulan kita sempat live streaming, kita udah sempat sampaikan tuh sebenarnya ada 7 poin ya yang bisa mensupport Bitcoin untuk relief rally di bulan Oktober. Nah, cuman di antaranya itu sudah diberikan update-nya dan kita ngelihat tidak sesuai dengan harapan kita ya, seperti contohnya CPI masih tinggi ternyata ya. Kemudian November ekspektasi kita ada Fed melunak, naikinnya cuma 0,5%, ternyata 0,75% juga pada akhirnya. Dan banyak lagi faktor-faktor yang kita lihat juga. Jadi dari faktor-faktor tersebut yang sudah terupdate, ibaratnya kita juga harus menyadari bahwa probabilitas kita untuk ngelihat dia relief rally ini mulai berkurang sekarang. Jadi kita harus antisipasi, dan antisipasi yang saya lakukan adalah paling tidak saya mencoba untuk melakukan identifikasi terkait dengan potensi pergerakan berikutnya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari Elliott Wave Theory, ini wave 1, wave 2 let's say ya, maka ini harusnya proses kita berikutnya menuju wave 3. Nah, cuman slow banget developmentnya, slow banget ya, ketahan terus di level major of support ini. Jadi terlepas dari probabilitas kita untuk ngelihat relief rally berkurang, paling tidak kita ngelihat itu tetap ada gitu loh. Kenapa? Karena kalau misalnya wave 3-nya harusnya wave 3 ya, ini harusnya agresif sekali turunnya ya. Tapi mungkin memang di sini wave 1, 2 ABC ya kan, kemudian baru dia menuju ke wave 3 ya. Mungkin juga bisa kayak gitu progresnya. Cuman apabila seandainya support tersebut berhasil di break, maka jangan buru-buru entry, ibaratnya kayak gitu. Jadi kayak istilahnya dia support di break nih, terus kita buru-buru masuk, wah di 17.000 nih low terakhir, ya belum tentu ketahan di sana. Karena proses yang terjadi di sini tuh sudah cukup makan waktu dan seharusnya sudah cukup order untuk menekan harga sekali turun tuh bisa bahkan langsung sampai ke level ya either itu 16.000 atau 15.000 ini gitu loh. Dan itu saya coba plotnya menggunakan Fibonacci retracement. Jadi bukan kita sekedar istilahnya menebak-nebak nih, lihat kayaknya di harga segini oke deh gitu ya. Tapi kita memang punya tools juga yang kita bisa pakai untuk kita mencoba menghitung gitu. Dan ini berdasarkan tools dan berdasarkan teori yang ada. Jadi istilahnya kita bukan analisa berdasarkan feeling dan prediksi dari saya, tapi memang kita coba analisa menggunakan tools tersebut, dan yang saya lihat ya seperti itu. Kalau misalkan dari toolsnya menunjukkan angka demikian, ya mungkin saja kita bisa mencapai level tersebut. Karena ya kita tahu lah ya, tools ini nggak cuma digunakan oleh saya, tapi seluruh orang di dunia istilahnya yang mungkin mengerti technical analysis, sehingga secara mayoritas mungkin memang mereka akan melihat angka tersebut. Ibaratnya kalaupun harga turun, ya tinggal pertanyaannya apakah whales-nya serok di sini, di sini, di sini, atau di sini gitu kan. Kalau misalnya kita nih yang istilahnya para retail, ya mungkin akan mempertimbangkan ya tunggu harga sampai dekat-dekat inilah baru gue coba serok lagi, istilahnya baru akumulasi lagi, baru cicil beli lagi. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang mungkin tipikalnya trading, coba dipertimbangkan ya, ini range kita semakin lama semakin menyempit. Jadi harap waspada aja dengan situasi tersebut. Karena istilahnya sekarang gini, let's say kalian entry berdasarkan ya misalnya terbentuk descending triangle. Oke, kalian short, ekspektasinya kan dia turun. Tapi kan ingat teman-teman, ada major support di bawah. Nah, begitupun yang misalnya mempertimbangkan untuk long. Oh ya nih, ini bagus banget nih, breaknya naik ke atas ya, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada resistance-nya sudah berhasil di break. Kemudian oke, berarti saatnya kita gunakan Fibonacci retracement. Setelah kita gunakan Fibonacci retracement, misalnya teman-teman ya,
oh ternyata ada tahanan nih di kisaran Fibo 50% atau 61,8%. Kalau kayak gini kan harusnya bisa naik. Oke, kalau kalian mempertimbangkan untuk long, coba perhatikan juga dari sisi trendline di bagian atas. Ingat, di sini masih ada pergerakan yang mungkin saja menahan pergerakan kita ya. Istilahnya bukan pergerakan deh, sorry. Maksud saya adalah resistance daripada trendline di time frame daily juga yang bisa saja menahan penguatannya. Jadi kayak naiknya pun akan terbatas gitu. Kalau misalnya kita expecting harga bisa rebound, bukan berarti tidak bisa rebound. Bisa rebound, tapi ya sekali lagi terbatas sekali gitu ya. Jadi itu mungkin yang perlu kita waspadai untuk saat ini. Toh sekarang juga kita masuk ke hari Sabtu ya, akhir pekan. Jadi mungkin memang market nggak terlalu bergerak yang gimana banget. Cuman kalau misalkan buat saya personally, paling yang perlu di note ini aja ya. Dari sisi price action kita lihat semakin menyempit, rejection baik di bawah maupun di atas sama-sama terjadi. Artinya ada selling pressure dan juga buying pressure yang sama-sama kuat. Dan saya pikir ini something yang menarik ya pada pergerakan Bitcoin kali ini gitu. Karena terlepas dari situasi yang lain seperti Dow Jones, S&P 500 yang semuanya cenderung terreject, bahkan udah create lower low, tapi untuk Bitcoin belum gitu. Apakah iya ini akan menjadi salah satu kesempatan ya untuk Bitcoin membuktikan ke publik bahwa ini loh kita sebenarnya ideal untuk dijadikan sebagai store of value gitu loh. Jadi kayak sama aja seperti kita memegang emas fisik saat menghadapi inflasi. Kira-kira seperti itu teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan informasi yang saya jelaskan, yang saya sampaikan bisa memberikan pandangan lagi buat teman-teman sekalian. Semoga kiranya apa yang saya sharing ini bisa bermanfaat. Dan saya rasa itu dulu ya. Kita ketemu lagi besok di update untuk Bitcoin yang saya sudah sampaikan tadi di awal. Dan paling untuk ya maybe tonight kita akan bahas sedikit altcoins. Dan mungkin boleh komen di kolom komen kira-kira apa yang mau kita bahas nih untuk nanti malam ya. Supaya saya tahu juga pandangan dari teman-teman. Mungkin ada yang lagi ngeliat kok koin ini nih bagus karena ada event, karena ada upgrade, karena ada macam-macam ya. Ya, mungkin itu nanti akan kita coba bongkar. Alright, so I think that's it teman-teman. Thank you very much for watching. Have a nice weekend everyone. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Bye-bye guys.